Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thorik Azmi dari kelas 11 Kimia Industri 3 dengan nomor presensi 31. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKL di P3GI, yaitu mempresentasikan materi ke-7, yaitu analisis kadar air. Kadar air adalah sejumlah air yang terkandung dalam suatu bahan yang dinyatakan dalam persen. Jenis 1. Air bebas, terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan intergranular serta pori-pori yang terdapat pada bahan. 2. Air terserap, terikat secara lemah karena terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin pati, dan selulosa. 3. Air terikat, air dalam keadaan terikat kuat, yaitu air yang membentuk hidrat, susah menguap sehingga membutuhkan suhu pemanasan yang lebih tinggi. Metode yang pertama, metode kimia seperti titrasi Kolb-Fischer. Yang kedua, metode termografimetri. Contohnya oven udara, seperti oven-oven yang biasa atau pada umumnya digunakan. Oven vakum, yaitu oven yang dilengkapi dengan alat vakum sehingga kedap air. Jenis komoditi, lab tanah dan pupuk, seperti tanah, jar, tanaman, pupuk organik, dan pupuk anorganik. Lab bahan pembantu, seperti kayu, kapur, dan belerang. Lab air dan limbah, lab gula tetes, gula kristal putih, gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan tetes. Tujuan: pada bahan pangan, air dapat memengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Prinsip metode termografimetri: penguapan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan, kemudian dilakukan penimbangan terhadap bahan hingga berat menjadi konstan. Laboratorium tanah dan pupuk. Kadar air tanah. Mula-mula sampel tanah yang akan dianalisa masuk dan masih berupa bongkahan. Tetapi bongkahan tersebut tidak bisa langsung dianalisa, tetapi harus dikeringkan terlebih dahulu dengan cara kering angin, yaitu diletakkan di ruang tertutup tetapi masih memungkinkan udara masuk melalui celah-celah kecil. Kemudian dengan cara di oven, tetapi tanah tersebut diletakkan di atas tempeh dan suhu oven harus tidak terlalu tinggi. Lalu kemudian dilakukan penumbukan, dan setelah itu pengayakan dengan kehalusan 2 mm. Dan yang terakhir, terbentuklah tanah halus yang siap disimpan kemudian dianalisa. Analisa kadar air tanah. Pertama, ditimbang 5 gram tanah kering di dalam neraca analitik. Kemudian, sampel tanah dimasukkan ke dalam botol timbang steril. Sampel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 3 jam
dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu kemudian didinginkan di dalam deksikator selama 15 menit. Lalu timbang lagi di dalam neraca analitik hingga mencapai berat konstan. Kadar air jaringan tanaman. Mula-mula sampel batang dan daun tebu yang akan dianalisa masuk. Tetapi batang dan daun tebu tersebut tidak bisa langsung dianalisa. Batang dan daun tebu tersebut harus dikeringkan di dalam oven. Kemudian digiling dengan sebuah mesin dan dilakukan pengayakan dengan kehalusan 2 mm dan 0,1 mm. Baru setelah itu sampel batang dan daun tebu tersebut disimpan dan siap dianalisa. Analisa kadar air jaringan tanaman. Pertama, timbang 1 gram jaringan tanaman kering di dalam neraca analitik. Kenapa hanya ditimbang sebanyak 1 gram? Karena biasanya jaringan tanaman itu akan mengembang, sehingga yang perlu ditimbang hanyalah sedikit. Kemudian sampel jaringan tanaman dimasukkan ke dalam botol timbang. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam. Lalu sampel didinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Dan yang terakhir yaitu timbang lagi di dalam neraca analitik hingga mencapai berat konstan. Kadar air pupuk organik. Contoh masuknya adalah kompos kasar, kemudian dilakukan pengeringan, lalu penghalusan dan pengayaan, penyimpanan, dan siap dianalisa. Contoh masuk halus, kemudian penyimpanan, dan langsung siap dianalisa. Sedangkan contoh masuk granular, kemudian dilakukan penghalusan dan pengayakan, lalu penyimpanan, dan siap dianalisa. Analisa kadar air pupuk organik. Pertama, timbang 2 gram pupuk organik kering di dalam neraca analitik. Kemudian sampel pupuk organik dimasukkan ke dalam botol timbang porselen. Sampel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 16 jam karena air yang terkandung dalam sampel bersifat terikat sehingga butuh waktu yang lebih lama. Kemudian sampel pupuk organik didinginkan di dalam desikator hingga dingin. Setelah itu ditimbang lagi di dalam neraca analitik hingga mencapai berat konstan. Kadar air pupuk anorganik. Selanjutnya adalah kadar air pupuk anorganik. Contoh pupuk anorganik antara lain pupuk DAP, pupuk KCL, pupuk ZA, pupuk urea, pupuk Ponska, dan pupuk SP36.
Pupuk ZA dan pupuk urea tidak perlu dihaluskan lagi karena pupuk ZA teksturnya sudah halus. Sementara untuk pupuk urea kandungan N-nya tinggi jadi tidak kuat terhadap pemanasan bersuhu tinggi. Contoh masuknya halus, kemudian dilakukan penyimpanan dan siap dianalisa. Contoh masuk granul harus dilakukan penghalusan dan pengayakan, kemudian baru dilakukan penyimpanan dan siap dianalisa. Untuk penghalusan dan pengayaan sendiri, pupuk granul kering dihaluskan dengan cara di blender. Pupuk anorganik kasar dilakukan dengan dihaluskan dengan mortal. Sementara untuk pengayaan dilakukan dengan kehalusan 0,8 mm dan 0,4 mm. Baru sampel akan siap dianalisa. Analisa kadar air pupuk anorganik. Pertama, timbang 2 gram pupuk anorganik kering di neraca analitik. Kemudian, sampel pupuk anorganik dimasukkan ke dalam botol timbang. Sampel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam oven bersuhu 80 derajat Celcius atau 105 derajat Celcius atau 130 derajat Celcius selama 3 jam tergantung jenis sampel pupuk anorganiknya. Kemudian sampel pupuk anorganik didinginkan di dalam deksikator selama 15 menit. Setelah itu ditimbang lagi di dalam neraca analitik hingga mencapai berat konstan. Laboratorium bahan pembantu. Analisa kadar air belerang. Bentuk belerang ada 2, yaitu kotak-kotak dan granul. Pertama, 10 gram belerang yang telah dimasukkan ke dalam cawan, pastikan tertutup rapat dan rapi. Kemudian, sampel belerang dimasukkan ke dalam oven bersuhu 70 derajat Celcius selama 3 jam. Sampel belerang didinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Setelah itu, timbang lagi di dalam neraca analitik hingga mencapai berat konstan. Kadar air kayu. Mula-mula kayu yang dianalisa dipotong terlebih dahulu menjadi beberapa bagian. Contoh kayu yang dianalisa adalah kayu jati. Kemudian potongan kayu tersebut dihaluskan di sebuah mesin sehingga menjadi serbuk kayu dan siap untuk dianalisa. Analisa kadar air kayu. Pertama, timbang 10 gram serbuk kayu di dalam neraca analitik. Kemudian, sampel kayu dimasukkan ke dalam botol timbang. Sampel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian, sampel kayu didinginkan di dalam deksikator selama 15 menit. Dan yang terakhir, timbang lagi di dalam neraca analitik hingga mencapai berat konstan. Laboratorium gula dan tetes. Analisa kadar air tetes. Pertama, timbang 5 gram tetes di dalam neraca analitik. Kemudian, sampel tetes dimasukkan ke dalam botol timbang. Sampel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam oven vakum bersuhu 105 derajat Celcius.
Dan yang terakhir adalah masukkan ke dalam oven vakum bersuhu 61 derajat Celcius. Analisa kadar air gula. Alat halogen analisis untuk membantu analisa gula supaya lebih cepat dan akurat. Timbang 20 gram gula di atas cawan penguapan yang berbahan aluminium. Cawan tersebut sudah menjadi satu di dalam halogen analyzer. Kemudian permukaan gula diratakan dengan menggunakan sendok. Kemudian dipanaskan di dalam alat tersebut yang kemudian bisa dianalisa langsung dengan cara dibaca. Di alat halogen analyzer sudah tertera berat sampel, suhu, dan kadar air yang terdapat pada gula tersebut. Rumus perhitungannya: kadar air berat basah dikurangi berat kering dibagi berat basah dan dikalikan 100%. Contoh soal. Pada analisa tanah dilakukan dengan menimbang tanah sebanyak 2,0003 gram. Berat cawan kosong 25,0256 gram. Setelah di oven selama 3 jam, berat cawan yang berisi tanah sebesar 26,8773 gram. Berapa kadar air dalam tanah? Untuk menjawab soal ini kita harus menggunakan rumus kadar air, yaitu berat basah dikurangi berat kering dibagi berat basah dan dikalikan 100%. Jadi 2,0003 dikurangi hasil dari 26,8773 dikurangi 25,0256 dan dibagi 2,0003 dikalikan 100, dan kadar airnya yaitu 7,43%. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.